Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video kali ini bersama saya Mr. YV, kita akan membahas soal-soal tes masuk perguruan tinggi negeri seperti UTBK atau SBMPTN atau SNMPTN. Kita akan membahas soal matematika, tes kemampuan akademik yaitu TKA untuk Saintek. Nilai dari limit A mendekati B dari A kuadrat minus B kuadrat per A akar B minus B akar A sama dengan, ini kita bisa tuliskan menjadi limit A mendekati B dari A min B kali A plus B per A akar B minus B akar A. Kita kalikan dengan 1 dalam bentuk A akar B plus B akar A bagi A akar B plus B akar A, atau ini sama dengan limit A mendekati B dari A minus B kali A plus B dikali A akar B plus B akar A bagi A akar B kali A akar B, berarti ini A kuadrat kali B, kemudian minus B kuadrat A. Maka ini kita bisa tuliskan kembali menjadi limit A mendekati B dari A min B dikali A plus B kali A akar B plus B akar A dibagi dengan AB kali A min B. Ini kita coret A min B nya, maka sama dengan limit A mendekati B dari A plus B dikali A akar B plus B akar A per AB. Kita ganti A nya dengan B ya, maka ini sama dengan B tambah B dikali B akar B plus B akar B dibagi dengan B kali B, maka ini sama dengan 2B dikali 2B akar B dibagi dengan B kali B. Ini kita coret, maka kita dapatkan 2 kali 2 maka 4 akar B. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke 53. Nilai dari limit X mendekati 2 dari 1 minus cos 2X min 4 per X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan, kita memakai sifat trigonometri ya, sifat atau identitas trigonometri dari 2 sin kuadrat A itu sama dengan 1 min cos 2A, cos 2A. Maka limit di atas kita bisa tuliskan menjadi limit X mendekati 2 dari 1 min cos 2X min 4, ini kita tuliskan menjadi 1 minus cos 2 kali X minus 2 dibagi dengan, kita faktorkan persamaan kuadratnya menjadi X minus 2 kali X minus 2, atau ini menjadi limit X mendekati 2 dari, kita ganti 1 minus cos 2 X min 2 ini jadi 2 sin kuadrat X min 2 dibagi dengan X min 2 dikali X min 2, atau sama dengan limit X mendekati 2 dari 2 dikali
limit X mendekati 2 dari sin X min 2 bagi X min 2 dikali limit X mendekati 2 dari sin X min 2 per X min 2. Ini kan sama dengan 1 ya. Limit X minus 2 dari sin X min 2 per X min 2 ini sama dengan 1. Maka limit X min sampai 2 dari 2 ini kan sama dengan 2. Jadi 2 kali 1 kali 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang ke-54. Pada kubus ABCD EFGH, titik P terletak di tengah CG. Jika θ adalah sudut yang dibentuk garis BP dan AF, maka tan θ adalah gambar menunjukkan kubus ABCD EFGH dengan titik P terletak di tengah-tengah garis CG. Agar memudahkan perhitungan, kita misalkan rusuk kubus A-nya sama dengan 4 cm agar membagi garis CP-nya ini 2 cm dan PG-nya 2 cm. Kemudian kita tunjukkan garis BP, ini garis BP-nya dan garis AF. Garis AF. Ternyata dari gambar menunjukkan AF tidak berpotongan dengan BP. Agar berpotongan, garis BP ini kita geser menjadi garis AT misalnya, dengan T ini adalah titik tengah DH. Jadi garis BP itu kan sebetulnya sama dengan garis AT karena sejajar. Maka tetanya dari gambar, tetanya ini sama dengan sudut TAF pada segitiga TAF. Maka kita bisa tunjukkan segitiga TAF-nya TAF. Ini garis TF. Garis TF. Jadi ini TF ya. Oke. Maka dengan menggunakan konsep segitiga sembarang, jadi untuk segitiga sembarang misalnya ini ABC sudut ini tetanya, maka kita bisa tuliskan A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos theta ya. Maka untuk segitiga TAF kita bisa tuliskan hubungan TF kuadrat sama dengan AT kuadrat plus AF kuadrat minus 2 kali AT kali AF cos theta ya. Dari gambar kita ketahui bahwa AF itu merupakan diagonal bidang, maka sama dengan A akar 2. Berarti karena rusuknya kita misalkan 4, maka ini 4 akar 2 cm. Kemudian AT nya ini sama dengan akar dari AD kuadrat plus DT kuadrat sama dengan akar dari 4 kuadrat plus 2 kuadrat. Maka sama dengan akar 20, berarti 2 akar 5 cm. Kemudian TF ya. TF ini sama dengan akar dari TH kuadrat plus HF kuadrat ya. Sama dengan akar dari 2 kuadrat plus HF itu merupakan diagonal bidang, maka 4 akar 2 ini jadi 4 akar 2 kuadrat ya. Sama dengan 4 tambah 16 kali 2 kan 32, berarti akar 36. Akar 36 sama dengan 6 cm. Maka dari hubungan TF kuadrat sama dengan AT kuadrat plus AF kuadrat min 2AT kali AF cos theta
kita masukkan nilainya, ini jadi 6 kuadrat sama dengan HT-nya 2 akar 5 kuadrat plus AF-nya 4 akar 2 kuadrat minus 2 kali HT 2 akar 5 kali 4 akar 2 cos theta. Ini sama dengan 36. 2 akar 5 kuadrat berarti 20 plus 4 akar 2 itu kan sama dengan 32 minus 16 akar 10 ya cos theta. Maka ini kita dapatkan cos theta-nya ya, ini 16 akar 10. Cos theta itu kan sama dengan 52 kurang 36 ya. 52 kurang 36 itu 16, maka cos theta-nya sama dengan 1 per akar 10 ya. Cos theta sama dengan 1 per akar 10. Ini kan kalau di segitiga siku-siku, ini theta, siku-sikunya berarti sama dengan X per R ya. Jadi dia ini X-nya 1, R sisi miringnya akar 10. Maka sisi tegak Y-nya sama dengan akar dari akar 10. Akar 10 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan 10 kurang 1 berarti akar 9, maka 3 Y-nya 3. Berarti tan theta-nya sama dengan Y per X ya. Y per X berarti 3 per X-nya 1. Maka sama dengan 3. Jadi jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang ke-55. Sebuah kotak tanpa tutup mempunyai alas persegi dan volume 4 meter pangkat 3. Luas permukaan minimum kotak tersebut adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sebuah kotak tanpa tutup dengan alas persegi, misalnya sisinya A dan tinggi dari kotak tersebut adalah T, maka volumenya kita bisa tulis menjadi luas alas kali tinggi, berarti A kuadrat kali tinggi. Ini kan sama dengan 4, maka kita bisa tuliskan T-nya sama dengan 4 per A kuadrat. Kemudian luas permukaan dari kotak tanpa tutup ini, luas permukaannya ini L sama dengan A kuadrat plus 4 kali A kali T. Dengan mensubstitusikan T-nya sama dengan 4 per A kuadrat, maka kita dapatkan L dalam fungsi A itu sama dengan A kuadrat plus 4A kali 4 per A kuadrat, atau sama dengan A kuadrat plus 16 per A ya. Atau L sama dengan A kuadrat plus 16 kali A pangkat min 1. Kemudian kita turunkan fungsi L nya ini ya. Jadi L ini kita turunkan, maka untuk mencari A pembuat L minimum, kita turunkan L nya untuk mencari A pembuat L minimum. Maka L aksennya kan sama dengan 2A min 16 A pangkat min 2. Ini harus sama dengan 0. Maka 2A sama dengan 16 A pangkat minus 2 ya. Atau A pangkat 3 sama dengan 8, maka A nya sama dengan 2. Sehingga luas minimumnya di L untuk A sama dengan 2, yaitu sama dengan 2 pangkat 2 plus 16 per 2, yaitu sama dengan 4 tambah 8 sama dengan 12 meter persegi.
Jadi jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang ke-56. Nilai minimum fungsi f(x) sama dengan 6 cos kuadrat x plus 4 sin x plus 2 sin kuadrat x adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, kita pertama mencari terlebih dahulu f aksen x, yaitu turunan pertama dari fx ya, yaitu 6 kali 2 cos x kali min sin x, yaitu turunan dari cos x, kemudian plus 4 cos x plus 4 sin x cos x, atau sama dengan minus 12 cos x sin x plus 4 cos x plus 4 sin x cos x, atau f aksen x nya sama dengan 4 cos x min 8 cos x sin x, atau kita sederhanakan menjadi 4 cos x dikali 1 min 2 sin x. Untuk mencari titik stasioner fx, kita dapatkan absisnya dengan solusi f aksen x harus sama dengan 0 ya. Jadi f aksen x nya ini sama dengan 0. Agar f aksen x sama dengan 0, maka cos x nya itu sama dengan 0 ya, cos x nya sama dengan 0, atau sin x nya sama dengan setengah. Sin x nya sama dengan setengah. Untuk cos x nya sama dengan 0, untuk cos x sama dengan 0, kita dapatkan sin x nya sama dengan plus minus 1 ya. Maka f nya ya, dari fungsinya itu f sama dengan, kita masukkan sin x nya plus minus 1 dan cos x nya 0, maka ini jadi 6 kali 0 plus minus ya, 4 kali 1 plus 2 ya. Karena plus minus 1 kuadrat itu kan 1 dikali 2 maka 2. Ini kan kita dapatkan f nya 0 plus minus 4 tambah 2, berarti kita dapatkan f nya sama dengan minus 2, dan minus 2 itu dari min 4 tambah 2 minus 2, dan plus 4 tambah 2, berarti f nya sama dengan 6. Untuk cos x sama dengan 0. Kemudian untuk sin x sama dengan setengah, ini kita dapatkan cos x nya sama dengan plus minus akar 3 per 2 ya. Maka f nya sama dengan plus minus 6 kali akar 3 per 2. Oh ya, maksudnya 6 kali plus minus akar 3 per 2 kuadrat plus 4 kali setengah plus 2 kali setengah kuadrat. Ini kan kita dapatkan 6 kali 3 per 4 plus 2 plus setengah ya. Maka kita dapatkan f nya sama dengan 7. F nya sama dengan 7. Maka kesimpulannya nilai minimum fungsi fx, nilai minimum fx itu sama dengan, ini ada 7, ada 6, ada 2 ya. Jadi yang paling kecilnya minus 2. Jadi jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang ke-57.
Pada suatu ujian, seorang siswa harus mengerjakan tepat 6 soal dari 10 soal yang tersedia. Jika dari 5 soal pertama maksimal hanya boleh mengerjakan 2 soal, maka banyak cara memilih soal untuk dikerjakan adalah berarti kita bagi soalnya dalam 2 kelompok ya, yaitu nomor 1 sampai 5 ini soal 1 sampai 5, kemudian soal 6 sampai 10. Jika soal 1 sampai 5 ini dikerjakan 2 nomor, maka soal 6 sampai 10 harus dikerjakan 4 nomor agar jumlah soal yang dikerjakan 6 nomor ya. Ini. Kemudian jika soal 1 sampai 5 ini dikerjakan 1 nomor, maka soal 6 sampai 10 harus dikerjakan 5 nomor agar jumlahnya menjadi 6 nomor ya. Tetapi jika soal 1 sampai 5-nya tidak dikerjakan, misalnya 0 soal yang dikerjakan, maka soal 6 sampai 10 ini, nomor 6 sampai 10 harus dikerjakan 6 soal supaya tepat 6 soal yang harus dikerjakan. Tetapi tidak mungkin 6 soal yang dikerjakan dari soal 6 sampai 10 karena jumlah soalnya cuma hanya 5, maka ini tidak termasuk ya. Jadi banyaknya cara memilih soal untuk dikerjakan adalah sama dengan 2 kombinasi 5 plus 4 kombinasi 5 kali ya. Jadi 2 kombinasi 5 kali 4 kombinasi 5 plus 1 kombinasi 5 kali 5 kombinasi 5. Kan jadinya sama dengan 2 kombinasi 5 ini kan 5 faktorial kali 4 faktorial kali 3 faktorial bagi 2 faktorial kali 5 kurang 2 faktorial dikali 5 faktorial kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 5 kurang 4 faktorial ditambah 5 faktorial per 1 faktorial dikali 5 kurang 1 faktorial, maka ini ada 5 kali 4 faktorial maksudnya, dikali dengan 5 faktorial dibagi 5 faktorial kali 0 faktorial. Ini kan jadinya sama dengan, ini kita coret jadinya 10 ya. Jadi 10 dikali dengan, ini kita coret, maka ini jadi 5 ditambah dengan, ini juga kita coret, maka ini 5 dikali 5 faktorial bagi 5 faktorial, kalau 0 faktorial kan 1, berarti ini 1, maka sama dengan 50 tambah 5 berarti 55 cara. Jadi jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang ke-58. Banyaknya bilangan genap 3 angka jika jumlah seluruh digitnya sama dengan 4 adalah bilangan genap 3 angka. Kita misalkan bilangan tersebut adalah, A, B, C. Kita misalkan bilangan tersebut A, B, C dengan jumlah seluruh digitnya harus sama dengan 4, berarti A plus B plus C nya harus sama dengan 4. Karena A, B, C ini bilangan genap, maka angka C haruslah 0 atau 2 ya, harusnya 0 atau 2. Untuk
C sama dengan 0, maka A, B, C-nya itu kan sama dengan 130, ya kan? Karena jumlahnya harus 4, kemudian 220, kemudian 310, kemudian ada 400. Jadi ini ada 4 bilangan ya. Jadi ada 4 bilangan. Kemudian untuk C-nya sama dengan 2, kita dapatkan A, B, C-nya ini sama dengan, kita ada 1, 1, 2, kemudian ada 202, kemudian ada, sudah tidak ada lagi ya, yang jumlahnya harus 4, maka cuma ada 2 bilangan. Jika C-nya sama dengan 2, maka banyaknya bilangan genap 3 angka jika jumlah seluruh digitnya sama dengan 4 adalah ada 6. Jadi ada 6 karena ini 4 bilangan jika C-nya 0, angka belakangnya 0, kemudian 2 bilangannya jika angka belakangnya 2. Jadi ada 6 bilangan. Oke, kita lihat soal yang ke-59. Di dalam kantong terdapat 6 kelereng merah, 4 kelereng biru. Alex, Bobby, dan Charlie bergantian mengambil sebuah secara acak tanpa pengembalian. Peluang Alex mengambil kelereng yang warnanya berbeda dengan kelereng yang diambil oleh Bobby dan Charlie adalah, dari soal merahnya ada 6 dan birunya ada 4 ya. Jadi kelereng merah ada 6 dan kelereng birunya ada 4. Kemudian misalnya Alex, Bobby, dan Charlie, berarti A, B, C misalnya. Ini menunjukkan Alex, Bobby, dan Charlie mengambil warna yang berbeda dengan Alex ya. Jadi mengambil warna yang berbeda dengan Alex, dengan A misalnya. Maka ada 2 kemungkinan. Jadi kemungkinan yang pertama, Alex-nya mengambil merah, kemudian Bobby-nya ini mengambil biru, dan Charlie-nya biru juga. Maka peluangnya ini sama dengan 6/10, ya kan? Karena mengambil merah berarti karena merahnya ada 6, jumlah kelerengnya ada 10, jadi jumlah total kelerengnya 10, maka peluangnya 6/10 dikali 4/9, karena Bobby mengambil pertama kali 4 kelereng biru dari 9 kelereng, karena 1 kelerengnya sudah diambil oleh Alex, dikali dengan birunya kan sisa 3 dan jumlah kelerengnya 8, maka 3/8, maka ini sama dengan 1/10. Kemudian kemungkinan yang kedua, Alex-nya mengambil biru, kemudian Bobby-nya merah, Charlie-nya juga merah, maka peluangnya sama dengan 4/10 dikali 6 ya, 6/9, karena kelereng merahnya 6, terus total kelerengnya di dalam kantong itu kan sisa 9 karena sudah diambil 1 kelereng oleh Alex ya, berarti 6/9 dikali 5/8 ya. Ini kan sama dengan 1/6.
Peluang Alex mengambil kelereng yang warnanya berbeda dengan kelereng yang diambil oleh Bobby dan Charlie adalah sama dengan 1/10 ditambah 1/6, sama dengan 6 plus 10 per 60, sama dengan 16 per 60. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke-60. Perhatikan kubus ABCDEFGH di bawah ini. Jarak titik E ke titik Q adalah titik-titik cm. Dari soal, panjang rusuk kubus 8 cm. Dari gambar pada soal, jarak dari E ke Q ini terletak pada bidang diagonal ACGE. ACGE. Jadi EQ kita bisa tunjukkan jarak atau garis EQ-nya, dan diagonal EG kita tunjukkan diagonal EG. Kemudian kita tarik garis dari Q ke titik tengah garis EG. Titik tengah garis EG. Misalnya ini titik R. Siku-siku di R. Maka EQ dari gambar EQ itu sama dengan akar dari ER kuadrat ditambah dengan RQ kuadrat ya. Ditambah dengan RQ kuadrat. Kemudian ER ini sama dengan setengah dari diagonal bidang EG. Sama dengan setengah dari A akar 2 ya. Dengan A itu merupakan rusuk kubus, maka ini sama dengan setengah kali 8 akar 2, maka ER nya sama dengan 4 akar 2 cm. Kemudian untuk panjang RQ ini kita cari dengan bantuan garis AP ya. Jadi P ini di tengah-tengah garis CG, di tengah-tengah rusuk CG. Karena di tengah-tengah rusuk CG, maka CP-nya ini 4 dan QP-nya 4 cm. Karena panjang rusuk kubus kan 8 cm. Kemudian tengah-tengah dari CP ini, tengah-tengah dari CP ini kan 2 cm. Ini kan kalau kita tarik garisnya sampai ke titik Q. Karena titik Q juga tengah-tengah antara AP ya. Maka dari sini kita bisa dapatkan RQ-nya ini sama dengan 4 tambah 2 ya. Jadi RQ-nya sama dengan 4 tambah 2 yaitu 6 cm ya ini. RQ ini 6 cm. Maka EQ-nya sama dengan akar dari ER 4 akar 2 kuadrat plus 6 kuadrat. Sama dengan akar 4 akar 2 kuadrat itu kan 32 ditambah 36. Jadi sama dengan 2 akar 17 cm. Jadi jawabannya D.